Kita akan jelaskan dulu apa sebenarnya aplikasi tersebut, atau banyak orang mengatakan adalah software aplikasi. Software aplikasi atau perangkat lunak adalah sebuah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan perintah atau permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Jadi di sini tujuan daripada software aplikasi adalah memproses perintah yang diperlukan yang berasal daripada pengguna untuk tujuan tertentu. Ada berbagai macam software aplikasi yang umum di pasaran hingga saat ini. Yang pertama adalah software aplikasi untuk bahasa pemrograman atau programming language. Yang kedua, program aplikasi, yaitu application program, yaitu software atau program yang punya tujuan tertentu. Kemudian program paket atau packet program. Kemudian program utilitas atau utility program. Dan kelima, games dan juga entertainment. Mungkin ada juga beberapa program lainnya yang tidak termasuk kepada kategori 5 di atas. Kemudian ini adalah beberapa kategori software aplikasi dengan tujuan masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Yang pertama, software aplikasi untuk tujuan bisnis. Yang kedua, untuk hiburan atau entertainment. Yang ketiga, untuk grafis ataupun juga multimedia. Ada juga yang keempat adalah software untuk industri rumah, perorangan, hingga pendidikan. Kemudian software untuk komunikasi, software untuk produktivitas kerja, dan juga software untuk program utilitas populer. Dan juga yang terakhir adalah software aplikasi yang khusus. Ada beberapa distribusi software aplikasi yang ada hingga saat ini. Yang pertama adalah package software. Yang kedua, custom software. Yang ketiga, open source software. Yang keempat, shareware. Yang kelima, freeware. Dan terakhir, public domain software. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu package software. Package software adalah perangkat lunak yang diproduksi secara massal dan dilindungi oleh hak cipta yang dapat memenuhi kebutuhan diri beraneka ragam penggunanya dan juga dijual secara package. Di sini, kadang beberapa orang mengatakan software ini adalah software license, yaitu closed source software. Contoh daripada software yang ada di dalam kategori ini adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook, Access, dan juga yang lainnya. Kemudian, custom software. Ini adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat secara khusus oleh seorang programmer ataupun tim berdasarkan kebutuhan tertentu dari seseorang ataupun perusahaan. Jadi, software ini dibuat secara customized. Kemudian, software ini dibuat oleh seorang programmer ataupun beberapa tim. Dan umumnya, software ini tidak diperjualbelikan secara umum. Hanya diperjualbelikan untuk satu penggunanya saja. Karena apa? Karena berdasarkan kebutuhan tertentu. Contohnya adalah software untuk sistem penjualan pada PTX, software akuntansi pada PTX, dan juga sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah open source software. Di sini adalah sebuah perangkat lunak yang sangat bebas untuk digunakan oleh siapapun, bahkan mampu dimodifikasi dan juga boleh didistribusikan ulang. Open source software biasanya dapat di-download secara bebas di internet tanpa dipungut biaya. Jadi siapapun bisa menggunakan software ini secara gratis. Contohnya adalah ada OpenOffice, ada PHP, MySQL, dan juga yang lain sebagainya. Selanjutnya ada shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, namun dapat didapatkan secara gratis dengan batasan-batasan tertentu. Batasan yang dimaksud dapat berupa waktu ataupun batasan fitur software. Jika kita ingin mendapatkan software secara utuh atau penuh, maka kita diharuskan membelinya. Contohnya adalah Game Host, SQL York Enterprise, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta, namun bebas digunakan dan dapat didistribusikan secara cuma-cuma gratis dengan tidak mengubah hak ciptanya.
Tujuan dari software adalah kita dapat mendownloadnya gratis, namun kita tidak boleh mengubah hak cipta penggunanya. Contohnya adalah MySQL Front 2.5. Yang terakhir di dalam sebuah software adalah public domain software. Di sini adalah perangkat lunak yang telah disumbangkan untuk penggunaan publik, tapi tidak memiliki batasan hak cipta. Siapapun dapat memperbanyak atau mendistribusikannya ke orang lain secara gratis. Ini adalah sebuah konsep metode baru untuk penyebaran software yang ada karena adanya perkembangan internet. Contohnya adalah Apache, MySQL, PHP, PHPMyAdmin, dan juga sebagainya. Di sini, software ini karena dia sudah banyak digunakan oleh penggunanya, maka disumbangkan secara publik, namun tetap mencantumkan nama penciptanya.